Iya, kita lagi bahas makanan yang hanya keluar ketika Lebaran. Kemarin kita ngobrol di Jakarta ada satu makanan namanya pastel tutup ya. Nggak tahu kalau di Jember apa Pak ya makanan yang makanan apa? Itu kalau di sini nggak akan keluar pas Lebaran, hari biasa biasanya. Oh kebalik. Hah? Yang keluarnya pas Lebaran kok? Di sini biasanya itu kalau di Jember tuh kan Lebarannya ada 2 kali. Nah, Lebaran hari hanya itu ya, Idul Fitri. Terus setelah 7 hari itu kayaknya Lebaran apa? Bilang di sini Lebaran lontong katanya. Di kalau orang puasa Syawal itu, jadi Lebarannya ya pas selesai puasa 7 hari itu, puasa Syawal. Makanannya apa Pak yang itu Pak? Kalau makanannya biasa itu Gulai. Harus ada tempatnya gitu aja. Tahunya terserah bisa opor atau lontong cap gomeng itu ya. Atau pakai apa itu bisa juga lauknya itu soto juga bisa. Kan karena Biasanya soto instan kikil gitu loh. Nyaman apa? Oh, Kontrol panel. Mbak ada ya. Tones panel. kalau di Jember itu ya Pak ya? Yang paling enak apa Pak? Halo? Kita lanjut deh. Kita kembali ke zaman yang dulu nih. Waktu masih di Surabaya. Bapak Arifin nih. Kalau Lebaran kira-kira makanan apa yang munculnya ketika hanya Lebaran? Apa ya? Kalau di Surabaya tuh masih biasanya gulai Pak. Gulai apa Pak? Iya gulai. Kambing. Gulai itu enak itu gulai. Itu hanya keluar ketika Gulai. Lebaran ya? Ya enggak, tapi ya Pak pasti ada tuh loh. Kalau dulu zamannya masih ada orang tua tuh. Kue kering? Kue keringnya masih tetap itu nastar itu. Keju aja. Sama keju yang 2 aja kok. ya. Keju dua gimana? Jam nastar sama keju. Sama apa ya? Ini suasananya masih suasana PSBB ini tantretan. Itu rekam Pak. Iya. Iya. Jadi masih apa namanya? Berbeda kondisinya ketika Lebaran yang normal. Jadi eatnya di tempat masing-masing, makan tempat masing-masing. Sama cuma bisa cerita aja sekarang. Kenangannya. Koneksi Pak, ntar sambung lagi. Iya. Iya. Apa mon gulai kipakun di sana? Sate gulai itu kalau pas hari raya itu kan sering ada hajatan sih. Kalau pas hari raya itu yang keluar sate gulai. Sekarang kalau pas ada hajatan aja. Tapi saya yang sering itu opor itu. Busen Opor opor. dan teman-temannya. Murah daging ayam sih. Pak, kalau gulai saya campur di kacang hijau lo tahu ngerasain Pak? Pernah? Oh. Itu kan di Situbondo ya, khas Situbondo kan? Anu Pak, gulai kikil biasanya. Nah, ya itu enak Pak. Gulai apa? Gulai kikil. Masa salah dengerin. Siapa Mas? Iya, gulai kikil itu pernah itu makan di Situbondo diajak temen. Aku pikir gulai sama kikil, beri cang hijau loh. Iya, Terus pakai sumsum disedot itu, wah enak Pak, itu asli enak itu. Jadi itu udah bikin kenyang aja. Duh. Iya, pengganti nasi itu ada hijaunya. Gimana kalau kita buka Pak di Bandung Pak atau Jakarta? Laku nggak kira-kira ya? Ya khusus pendatang aja mungkin yang orang Situbondo. Dulu kita cari, sudah jarang itu dia. Biasanya di kampung Arab yang banyak. Iya itu makanan orang kampung Arab biasanya pakai roti itu. Itu ada kue Serius Pak pakai roti tawar. Ada yang dikasih roti. yang ada wijennya itu apa Pak? Hah? Apa Pak yang ada wijennya itu kue itu loh, saya kayak permen tuh dibungkus apa namanya? Ting jahe. Kayak ting jahe, kayak dodol loh Pak, kayak dodol tuh loh. Ayo Pak, Iya. pakai ketan, Bukan Pak. pakai ketan itu. Ah, Bode kan. Waduh, sikit kudu apa deh lo? Tidak kudu nih Pak ya?
Biasanya Iya. bungkusnya tuh merah, kuning, api biru. Oh, Apinya mana? Kayak dodol. madu mongso. Oh, madu mongso. Ya Pak ya. Iya. Masa ada wijennya itu? Ada ada bener wijen, wijen ya. wah. Ada wijen, bener. Madu mongso kan tiba deh ya. Kecuali ya, Rip. Iya, Ha. Ja, kalau dulu tuh ada. Garut bukan. Enggak, madu mongso apa nama? Itu dari ketan hitam. Di ini terus dibungkus pakai, kalau aku mau ngomong sih itu kertas minyak, itu kertas yang buat layangan itu loh, yang warna hijau itu kuning. Di sini itu nggak ada itu, di Jember masih ada itu madu mongso. Kalau itu masih ada. Terus rengginang yang manis itu masih. Terus bangsanya opak gulung itu ya. Terus Yang ada ini wijennya. tadi dapat info dari temen di grup, kan ada yang udah mudik tuh. Terus tadi makan nasi koceng mah beda di sana nasi koceng ya. Di Jember ya. Yang masih bodok ya Pak. Sambil kalian mendengarkan ini bisa juga komen, kalau emang bisa komen makanan apa yang biasanya muncul ketika lebaran. Ya, sekalian promo ini follow Instagram Kreasi Bu Saleh. Itu lagi mulai nyoba jualan online. Dulunya kan. Jelasin dulu Pak, Bu Saleh itu sopo. Oh iya, bagi yang belum tahu Bu Saleh itu nama almarhum ibu saya. Dulu kita bisa lulus bisa kayak gini tuh ya karena jasa beliau yang jualan kue gitu, sampai kakak yang dua di Jember itu bisa jadi sarjana ya dari usaha jualan kue. Saya juga bisa nyampe Bandung juga gara-gara ya ini kerja keras beliau yang saya contoh tuh, jadi ya berusaha terus. Nah sekarang kan anak-anaknya kan udah pada gede-gede tuh, pengen nerusin usaha beliau itu gimana caranya gitu kan. Kalau penjualan offline kan sekarang rada susah. Pertimbangannya gini, langganan ibu zaman dulu itu kan udah pada tua-tua, mungkin udah pada ada yang meninggal juga sekarang. Jadi untuk meneruskannya itu kan mungkin dia lupa bilang sama anaknya itu kalau mau beli itu, atau mungkin anaknya lebih seneng sekarang belanja online ya, jadi nggak mau ribet datang ke tempat yang jualan kuenya, di situ nawar-nawar milih kue gitu, jadi pengen nggak ribet. Nah makanya kita anaknya sekarang mau ngikutin selera konsumen itu ke situ gitu, jadi mulai nyoba ngangkat yang warisan ibu ini lewat online juga. Makanya sekarang lagi bikin Instagramnya dulu lah. Apa yang di sana yang ciri khas kue dari ibu itu sebenarnya cuma 3 ya dulu ya jualan ibu itu, kue lumpur, kue bawang sama pastel. Cuman ke belakang yang dijadiin andalan ya kue bawang itu Pak. Soalnya kue bawang itu kan racikan ibu sendiri itu. Jadi orang tuh kemarin waktu awal-awal jualan kan kue lumpur sama pastel. Kue lumpur tuh manis, pastel itu asin. Nah orang tuh pengen gimana kalau yang model kue lumpur itu yang ada asinnya enggak gitu kan. Akhirnya dibikin, akhirnya lahirnya nama kue bawang itu. Jadi sama-sama cetakannya sama dengan kue lumpur, cuman adonannya beda. Kalau kue lumpur itu pakai ada kentangnya gitu ya, kue lumpur teh lupa, atau mirip kue bawang, cuman kalau kue bawang ada topping ada rogut, isi rogut sama ada toppingnya. Jadi kata orang-orang tuh mengenyangkan makan satu. Pasti penasaran kan? Follow IG-nya. Terus kalau sebetulnya kalau gambar foto itu tidak bisa menggambarkan rasa ya. Ya mestinya harus kalian coba juga dengan memesan ya. Ini nggak tahu nih kalau di luar Jember nih gimana ceritanya kalau ada yang memesan nih? Ya Dengar itu, kita kan dari seluruh dunia nih. ya rencana sih emang kita mau kayak istilahnya mengkreasikan tuh biar bisa dibawa oleh. Jadi gimana caranya, apakah kue bawang itu dibungkus persatuannya dibungkus plastik lagi, cuman mengingat kue bawang tuh kan kue basah, dia nggak pakai pengawet, dia takutnya bertahan di luar tuh cuman 3 harian ya. Kalau nyambung lagi, nah ini lagi ngebahas kue bawang Pak, mumpung ini orangnya nyambung lagi. Halo. Ya. Itu kan lagi promo IG nih Pak. Itu kan di situ lagi ditonjolin kue bawang. Nah, kata
Pak Dani ini gimana kalau ada orang luar kota yang mau mesen kue bawang itu, kira-kira gimana itu pendistribusiannya, solusinya Pak? Kalau kemasan kan udah ada tuh. Iya. Nah gimana tuh? Kalau misalkan ini ada orang Bandung, soalnya kemarin waktu saya posting di Facebook, banyak yang nanya Pak, ini kayaknya enak ya, tanya. Kayaknya enak ya, ini saya belum tahu nih penampakan. Jadi ada yang dari Serang nanya, ada yang dari Kutai Timur nanya. Itu Kalimantan loh Pak, kira-kira piye yang ngirimi? Ya, Nah itu. Cuma sehari. Iya, masalahnya piye itu Pak? Masa iya dikirim mentahan kan nggak bisa Pak? Masa iya suruh bikin sendiri? Dikirim adonannya. Enggak, masak sendiri. Saya sendiri kan nggak ngeh gitu kan. Saya bikin posting Instagram, saya linkin ke Facebook. Cuman kok tiba-tiba yang komen tuh ada teman yang dari Serang, dari Aceh juga kemarin nanyain, Mas nih kayaknya bagus nih penampakannya. Ada yang dari Bandung juga teman, kayaknya enak nih dari lihat-lihat foto-fotonya gitu, gurih gitu. Saya nggak komen, cuman takutnya nanti kalau komen lagi nanya, Mas pesen gimana? Nah itu bingung saya. Ayo Pak, piye iki Pak? Kalau masalah kemasan kan kemarin sudah dicoba di tester. Jadi kalau untuk kemasan yang satuan, karena kita masih baru awal ya paling di digital printing dulu Pak. Tapi pengirimannya itu piye gitu. Nanti sampai sana udah jamuran Pak. Kesangata itu Pak ngirimnya nanti. Paling berpengaruh deh. Takutnya nanti juga mereka iseng-iseng nge-follow-in, mereka jadi makelar Pak, reseller juga. Ngambil tetap dari kita. Itu kan bisa jadi kemungkinan tuh. Solusinya piye Pak? Ya harus bikin dari gandum, dari emak. Hah? Coba. Bikin dari gandum siapa sago punya Indah harus loh. Ya diajari sampai itu bisa ya. Berarti harus kursus ke Jember dulu ya Pak? Iya kan rencana dulu awal itu. Kalau ini emang eksklusif, jadi kita niru Banyuwangi Pak, kampung apa sih namanya tuh? Kampung belajar atau apa itu ya? Jadi ada yang tertarik jadi reseller, kita training suruh nginep di situ biar merasakan aura. Ya ada aura horor dikit lah di situ. Jadi bilangnya ada transfer ilmu ya di situ ya. Iya, jadi kalau pengen jadi reseller ya kokinya diajarinnya di situ gitu. Emang mau dibikin proyek itu, program itu, cuman kan kemarin baru sebatas pemikiran itu gitu loh. Kayaknya kalau dibikin kayak gitu asik gitu loh. Rumah itu jadi rame lagi gitu. Jadi memang harus, kalau memang mau ada yang belajar istilah pada biru investasi kan Mas. kalau gini Pak Ishak ini lagi diskusi sama ini ya, sama Ibu Beng ya katanya. Iya. Diskusi ya. Kalau saran saya sih, yang namanya resep rahasia diturunkan juga harus rahasia Pak. Maksudnya harus keluarga. Kalau saran saya, gitu. Nanti soalnya kalau sendiri orang Indonesia kan, yang penting tampilannya sama, rasanya beda. Nanti takutnya dia kalau enak dibuatnya Pak, kalau nggak enak, Ya yang jelek langsung dia bilang, wah kue lumpur kue bawang nggak enak. Padahal yang buat bukan original gitu. Resepnya sama. Cuman gini kan kadang-kadang bahan itu tidak selamanya sama sih. Kayak rasa gulanya, ada gula yang kurang manis, ada yang terlalu manis kan gitu. Itu kan apa? Untuk isiannya kan ada gulanya itu. Oke. Nah, itu mereka harus tahu rasa mentahnya sebetulnya, baru nanti bisa sama. Terus adonan tepungnya juga harus tahu manis gurihnya itu. Soalnya mentah sama sudah matang itu beda nanti kanunya rasanya. Jadi kalau gula itu harus beli di PTP 23 gitu ya. 27. 27. Sekarang berapa? Sekarang mah Bentar Pak, karakter gula emang beda-beda Pak antar daerah atau gimana? yang gula dicandi. Iya, kalau pakai yang ada burem itu tidak terlalu putih itu kan manis kalau itu. Oh iya, kuning-kuning tuh ya. Itu kan daripada yang putih bersih itu kan nggak seberapa manis kan. Jadi makanya gula curah itu ya. Gula tebu istilahnya atau gimana itu Pak? Gula tebu. Yang kuning-kuning berapa? Kalau yang putih itu gula ada yang agak mangga. Warnanya Impor juga. biasanya. Impor. Itu manis malah yang itu.
Tapi kalau kita pas dapatnya gula yang putih bersih kayak itu tidak seberapa manis, mesti ditambah lagi takarannya biar sama. Repot ya. Ini juga repot sih. Atau kalau dijual online? Ini memang yang mau belajar. Kalau apa ya, kalau memang mau bikin kayak franchise, kan kalau itu kan satu paket berapa gitu. Oh, cetakannya juga kan sekarang sudah nggak keluar yang itu malah. Iya, cetakan yang itu kan tebel ya Pak ya, terus cekungannya dalam ya. Kalau yang sekarang kan dalam tipis. cenderung kecil sekarang. Itu ketebalan pengaruh nggak Pak ke tingkat kematangan Pak? Ya berpengaruh itu. makin susah. Aduh, macet. Awalnya kan kalau masak itu kan pakai areng. Nah sekarang harus bisa pakai kompor gas kan. Ya dulu bukan kompor gas Pak, kompor itu lo minyak itu lo. Nah, minyak dulu minyak gas. Belum lagi nanti benerin sumbu itu kalau nggak rata itu repot. Bunten dulu peloros ya. Iya, tester dulu ya. Aku Rafia ro ke lambot nah aja ndok lawan. Gengang kau udah Pak lagi. Ya terus lanjut Pak. Apa nah? Lanjut ngomongin Enggak masalah kue bawang itu kan harus cepat dipikir itu solusinya Pak. Soalnya ini kan saya nggak jawab di Facebook itu gitu, sekali jawab nanti ngebrudul Pak tanya. Ya udah saya pesen Mas, gimana caranya berapa hari? Aduh repot. Soal kue basah kan nggak awet. Yang berapa masa harus ada yang dibantu? Abang. Ya harus bikin mas, ketungan agak baik kayak semacam outlet gitu di kota-kota besar sebetulnya memang itu. Hari besok ya, kan seneng masak roh. hari Praseno serago boy lah. Nah, coba. Meski mendatang tur apa? Tur Tawaro. Dari makanan. Sama Ari Moreno. Iya. Nama sosial medianya Ari Moreno Pak. Nama aslinya Hari Praseno. Oh. Udah dibuka aja sih gitu. Orangnya sama toh? Sama. Hari Praseno, Ari Moreno itu sama. Nama ngetopnya itu Ari Moreno Pak, singkat Arimo. Iya pada Bandung waro satoro lagi niin Fudol. Ben jangan Fudolnya ngeband. Waktunya ngeband. Nyaman siapa sih? Ini kan Muhammad Saleh. Oh, Saleh Pak. Dialog Saleh Fudol. Cik Sun. Sal, singkat Sal. Fudol Saleh. Sal. Iya. Itu Iya mas repot itu ya kontaknya ya. PR Pak. Ya itu PR sih Pak, nggak apa-apa lah mudah-mudahan memang ada solusi. Kalau Tapi kan lumayan Pak, dari 3 hari ke belakang kan banyak gitu lah responnya banyak. Minimal mereka tahu kalau ke Jember harus apa? Tahu apa yang dicari gitu kan? Iya. Soalnya kata orang-orang sih, kalau kita sih ngerasain sudah bosan ya. Karena kita yang bikin. Gak ada yang sama katanya. Itu dia. Bentuk boleh sama, kadang gini ada nih tetangga sebelah yang bikin kue juga bikin kue bawang. Tapi yang kalau di kita kan di pinggirnya itu kulitnya kan agak crispy. Kalau dibikin pas baru matang itu baru hangat-hangat. Tapi kalau di mereka itu nggak ada crispy-nya sama sekali. Kadang ada pinggirannya itu yang agak gosong-gosong gitu. Enggak. Iya. Terus kalau tetangga tuh kok enggak. Da uniknya lagi nih kue bawang nih ya, kalau yang saya rasain sendiri ya. Semakin pinggirannya gosong tuh kataku semakin enak. Iya, kan orang kalau misalkan bikin kue jangan sampai gosong. Ini enggak masalah, gosong pun enak gitu, perpaduan antara gosong dan gurih itu. Apalagi sekarang udah ada model-model saus saset atau mungkin dikasih mayonnaise tuh kayaknya lebih enak tuh campurannya itu. Bentar Pak, baru inget nih. Kalau dibikin setengah matang bisa kayaknya. Kalau kayak kue cubit terus digoreng itu setengah matang, terus manasinya gimana? Digoreng sana. Pecah Pak, Saya susah itu. Makanya kan setelah mateng itu sebenarnya udah lebih enak kondisi dimakan hangat.
Cuman kalau pas dimakan hangat tuh kadang ya ini takut apa ya? Kalau didinginkan tuh kondisinya lebih padat gitu Pak. Lebih aman buat dimakan. Nah kalau pas lagi bener-bener hangat panas itu dimakan tuh kayak meleleh gitu. Jadi belepotan dikit. Buat orang yang nggak suka makan belepotan rusak. Kan kue setengah matang itu, dalamnya mentah. Ya pokok gini berarti sekarang kesimpulannya kue bawang tuh tahan berapa hari sih Pak kalau buat oleh-oleh Pak? Kalau 2 hari bisa mungkin. Berarti untuk jarak Jember Surabaya masih aman ya? Aman. Matang Jam kan. dikemas. Setelah itu kalau perjalanan sehari dan bikin pagi sampai sore masih enak. 24 jam. Tapi kalau setelah sampai di tempat ditaruh di kulkas bisa 2 Terus? harian gitu Berapa? dimakannya. Di kulkas? Di kulkas 2 hari. Tapi kalau pengen makan kondisi hangat masukin apa? Microwave atau dikukus Pak? Jangan dikukus. Beda rasanya nanti di microwave aja. Wah repot harus punya microwave tuh. Kalau nggak punya, aduh ini berarti jenis makanan mahal. Kalau dikukus kan bisa numpang ke magic jar Pak, ke nasi. Udah. Nanti kita PR nih ya buat nanti bentuknya ke depan. sempurna lagi. PR buat ke depan ya. Tapi ini boleh diinformasikan nggak? Untuk sekarang mungkin pada nanya ya, harganya berapa ini? 1 atau Satu persatuan Hmm. harganya. Iya. Harganya 5.000, untuk ketebalannya sekitar 2,5 sampai 3 cm. Terus lebarnya itu berapa lebarnya ya? 7 sentian kayaknya. Lingkar. Diameter. Kayak ini kalau di Bandung tuh kue cubit loh, gedenya segitu. Jadi kalau penasaran bagi yang mendengarkan dari area Surabaya bisa langsung telepon, Iya. langsung pesen. Surabaya masih aman Surabaya. Aman masih Surabaya. Kalau lebih parah dari sini. Pesen kue bawang. Nyambung ke mudik. Aman ya, aman. Nyambung kok ke mudik. Aman saya beli enggak. Ya kalau untuk yang area Surabaya, kalau untuk area Bandung apalagi sampai area luar Jawa jangan dulu ya guys ya. Area Bandung, kami lagi menanti murid yang mau belajar kue bawang. Selain kue bawang apa lagi di sana di Jember yang ini, yang produksi dari Ibu Amang? Kue kering aja sekarang, kue kering yang khas ibu apa yang kira-kira sekarang itu rasanya melegenda gitu. Kue kering itu yang jarang sudah ya di Jember itu, yang halal itu kan jarang. Jarang ada. Terus kalau kastengel kan di mana-mana ada itu. Kastengel saya udah kebayang. Cerita yang hal nih gimana nih? Yan Hahel kalau kastengel nastar udah kebayang Pak. Yan Hahel sama fried cookies tuh kan orang banyak tahu bentuknya kayak apa. Kalau yang hagel itu kan persegi ada penari di atasnya. Itu kuenya kok namanya aneh tuh, dari mana itu aslinya? Itu asli Belanda Pak, yang hagel. Oh Belanda, tapi di Jember ya. Ada namanya spekulas lagi. Itu yang nggak pernah ada sekarang. Oh spekulas jarang gitu. Jadi jangan ini ya, maksudnya di Jember juga ada kue-kue yang dari Belanda nih. Enggak, itu kan resep keluarga kan. Oh, Iya. Keluarga kita dari Belanda soalnya. ada. Lihat aja wajah kita kayak orang Belanda. Belanda hitam. Iya kan, kayak orang Belanda itu ada yang rambutnya putih sama kan. Iya. Usul nih, selain nanti kue bawang yang sudah lama tadi yang sudah kita bahas tadi, list masakan dari Ibu Ahmad dilengkapi nih Pak ya mungkin? Bisa, cuman jangan kasih harga. Betul. Soalnya harga berbeda guys itunya. Tiap-tiap ini tergantung jauh Cuman enggaknya pulau. Kalau ibu sih lebih fokusnya ke kue, cuman memang bisa sih masakan bisa. Cuman ya masakan biasa-biasa aja sih kalau ini. Memang ada sih yang suka pesen nasi gitu ada. Tapi paling juga yang sering pesen itu nasi uduk. Tempo hari Bukan nasi uduk kan Pak. Enggak. Jadi kita kan judulnya kan lagi ini Pak supaya legasi warisannya tuh nggak hilang gitu kan.
Jadi makanan-makanan yang sudah jadi ciri khas di Jember, khasnya yang pernah Mbah buat itu tetap ada itu dan tidak hilang. Dan orang-orang juga nggak lupa ya, orang-orang di luar sana, oh ada masakan-masakan kayak gini toh. Dan harganya bersaing gitu kan. Ya relatif murah lah. Ongkirnya yang mahal. Ongkirnya yang mahal. Ongkir sama ongkos calo yang mahal. Nah, ya. Ya itu. Ini Ini ongkos calonnya yang banyak. nyariin pembeli itu yang mahal juga. Kenapa? Ongkos yang nyariin pembeli. Oh iya, pemesan. calo. Di brokernya itu yang agak mahal juga. Ya sekedar info, nanti kalau misalkan ada yang dengerin ini lagi jalan-jalan ke Jember, jangan lupa ya mampir. Oh, kalau ada yang pengen kontak berarti ada ke IG ya, IG-nya Ada di IG, IG apa tadi? IG-nya Kreasi ada, sama Bu nomor Saleh teleponnya nama juga IG-nya. ada. Nama IG-nya Kreasi Bu Saleh. Nanti ada kok di link bio podcast ini, nanti dicantumin. Iya, cantumin. Mungkin begitu. Yang chefnya di sana selain Pak Ishak tadi ya di Bubeng ya? Iya. Kok nggak ada suaranya? Halo. Kok nggak ada suaranya Gimana? Ibu Beng? Ibu Beng nggak ada suaranya? Lagi sibuk dia. Ada ini nggak? Lagi sibuk. Sekelumit ini apa namanya pesan atau komentar buat para pencinta makanan Indonesia gitu kan? Apa pesan-pesannya gitu? Ya. Ya jangan lupakan makanan asli Indonesia gitu aja. Oh gitu. Soalnya banyak yang fast food juga makanan-makanan dari luar yang kadang-kadang anunya tuh nggak ini untuk segi kesehatan juga, terus pola makannya juga nggak sehat gitu. Kayak makanan dari Korea gitu Pak ya. Korea. Nah iya, itu mulutnya Korea, orang Jepang Indonesia gitu. nggak Kekinian. bakalan cocok kalau menurut saya sih. Banyak ini Tapi kalau mungkin ya. Kimchi. kimchi itu kan Bukan kimochi ya. itu yang pedes ya. Banyak Yang pedes kan kalau di sana, dari sana. banyak pengawet rasa, pengawet sama Pengawet juga. Ini apa namanya? Pengawet Ini sama. kan harus kembali ke ini, ke yang original sudah harusnya gitu. Ya cuma ini pesan dari chef yang di Jember nih. Jadi guys, teman-teman tretan jangan lupakan masakan-masakan yang dulu sehat. Jadi tanpa ada pengawet, tanpa ada penambah rasa gitu. Micin segala macam. Generasi micin. Sekarang penyedap. Iya, nanti pola pikir micin katanya. Jadi jangan lupa kunjungin lagi itu IG-nya Kreasi Bu Saleh. Kreasi Bu Saleh. Nanti bisa teman-teman di sana. Nanti kita Oh iya, sekalian bagi mungkin yang dengerin ini pernah denger nyicipin kue ibu, ya ditunggu testimoninya aja. Nanti biar bisa dimasukin ke Instagram kami juga. Itu sebagai bukti. Udah, itu aja. Ada lagi? Ada lagi? Testimoni ini Ada lagi? Bapak Arif ini biasanya kalau di Jember makannya kue bawang bisa sampai 10. Di sini apa rasanya itu Pak kue bawang? Enak, Gimana? gurih. Itu cocoknya apa ya? Teman apa ya? Minumannya apa? Kopi apa teh itu masuk semua ya? Oh, masuk Itu dulu. kalau enaknya dimakan sore itu Sambil teh dong berarti. sama teh. Teman minum teh itu sebetulnya. Sambil nunggu Terus itu ya buat pas isian kalau selamatan juga gitu. pas bulan puasa Pak juga pas ya Pak sambil nungguin beduk ya. Beduk tuh. Betul itu bisa. Tapi sebentar, prosesnya berapa lama nih pembuatannya nih? Kira-kira kalau ada yang pesan atau ready stock? By order ya Pak ya? Sebentar, ini ngobrol sama Chefnya. ini sama yang Yang di dapur. Oh, kepala chefnya. Ini master chefnya nih. Master chefnya. Orang sibuk nih. Bu, Halo, lu karyawannya udah berapa, Bu? apanya? Karyawannya udah berapa di situ? 1. Kayak jujur ya, Ren. Jujur dong.
cas polo bener-bener loh, Bang. Dua. Bahasa kejar. Dibuka dulu celananya. Nah. Ini dari order sampai apa jadi kue bawang berapa lama nih waktu yang dibutuhkan? Kalau untuk 30 biji itu paling 1 jam ya, tapi itu sudah siap semua bahannya. Oh. Jadi bisa ngedadak ya? Kalau bahannya ada ya? Kalau bahannya ada bisa mendadak, tapi kadang kan aku nyiapkan ini, itunya yang nggak bisa disimpan lama kayak wortel gitu. Harus keras ya. Kalau tepung itu bisa sih simpan lama. Mungkin begitu saja ya. Ya. Terima kasih di ini hanya ada di Jember ya kue bawang yang ini yang asli. Sementara ada di Jember. Iya. Mudah-mudahan bisa berkembang dan bisa apa namanya ke kota-kota besar yang lain ya. Ini berarti Ibu Beng nanti harus jalan-jalan nih ke kota-kota nih buat ini ngajarin cara pembuatannya kue bawang. Namanya sih coaching klinik. Coaching klinik. Yang ini apa tuh, Pak? Coaching klinik Pak, ngasih les Pak, pelajaran coaching klinik kayak istilahnya kerennya gitu. Oke, sementara begitu. Oke, terima kasih ya Ibu Beng ya. Terima kasih Bapak Ishak. Semoga tetap sehat di sana. Sumenep Pamekasan Sampang Ben Bengkalan Seta sebut maram tak usah atokaran Engko ria perak cek terona kenalan Mak leta elang kapiria tang tare